Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Muharam akan menjelaskan UAS Filsafat Timur, filsafat Mohisme. Sebelum kita masuk ke tentang ajarannya, kita harus tahu dulu pengertian Mohisme. Mohisme ini atau Mohisme berasal dari bahasa Cina atau Hanzi, Pinyi atau Mojis, adalah filsafat Tiongkok yang dikembangkan oleh para pengikut Mozi, juga dikenal dengan Mozu, dilatinkan sebagai Micius, pada abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar tahun 470 sampai 391 sebelum Masehi. Mohisme sangat mirip dengan utilitarianisme. Utilitarianisme berpandangan bahwa tolak ukur kebaikan adalah kegunaan dari sesuatu tersebut semakin berguna maka semakin baik. Ia berkembang kurang lebih pada masa yang sama dengan Konfusiusme, Taoisme, dan legalisme, dan merupakan satu dari 4 aliran filsafat pada periode musim semi dan musim gugur, serta periode negara perang dari 770 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Mohisme merupakan filosofi Cina kuno dari logika, rasional, pemikiran, dan ilmu yang dikembangkan oleh akademisi ulama yang belajar di bawah Cina kuno, filsuf Mozi, dan diwujudkan dalam sebuah buku Eponymous Mozi. Baik, kita akan lanjut kepada ajaran-ajaran Mohisme. Ajaran Mohisme merupakan suatu ajaran yang mengkritik ajaran Konfusiusme dan Taoisme yang berkembang di Cina. Berbeda dengan kedua ajaran yang dikritiknya, Mohisme berupa ajaran yang mewajibkan setiap umatnya mencapai standar moral yang tetap. Ajaran Mohisme juga merupakan ajaran yang mementingkan kepentingan bersama dan menelaah segala sesuatu dengan akal dan pemikiran rasional. Namun, nasib dari ajaran ini tidak seberuntung Konfusiusme dan Taoisme karena mengalami pemberangusan dan pemusnahan pada dinasti Qin. Prinsip utama Mohisme adalah kepedulian yang tidak memihak, altruisme, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, dan cinta universal. Menurut Edward Craig, terjemahan yang lebih akurat adalah kepedulian yang tidak memihak, karena Mozi lebih mementingkan etika daripada moralitas, dan untuk semua orang tanpa memandang hubungan atau afiliasi ideologi. Ini juga menekankan nilai-nilai penghematan dan utilitarianisme. Baik, kaum Mohisme ini juga membentuk organisasi politik yang sangat struktur yang berusaha mewujudkan ide-ide mereka. Bahkan tulisan-tulisan Mozi seperti Konfusiusme, mereka menyewa jasa mereka tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga untuk mewujudkan cita-cita etis mereka sendiri. Struktur politik ini terdiri dari jaringan unit-unit lokal di semua kerajaan besar Tiongkok pada saat itu, yang terdiri dari unsur-unsur baik dari kelas terpelajar maupun kelas pekerja. Setiap unit dipimpin oleh seorang juzi. Baik, kita harus, sebelum kita mengenal Konfusius, kita tahu dulu siapa tokoh dari Mohisme, yaitu Mozi, filsuf yang terlupakan, hidup pada akhir abad 5 sampai 4 sebelum Masehi, pengkritik utama ajaran Konfusius dan Taoisme. Mozi dan pengikutnya merupakan orang pertama yang membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Seperti Socrates, Mozi merupakan orang pertama yang mengadakan penelaahan filosofi objektif tentang standar dan objektivitas moral dan memberikan argumentasi epistemologis.
Filsafat Mozi bukan mendasari ajaran filosofis moral dari prinsip moral yang tertinggi, tetapi pencapaian standar moral yang tetap. Ajarannya diiringi dengan 10 tesis dalam manuskripsi Mozi. Pokok tesisnya yang terkenal, manusia mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal, tidak membedakan aku dan orang lain, teman atau orang asing. Mozi mendirikan komunitas koalisi religius dan paramiliter dan membantu negara-negara kecil yang terancam oleh negara besar. Dengan keahlian mereka dan teknologi persenjataan mereka. Lanjut, bersama dengan kaum Mohis, walaupun dia akhirnya dimusnahkan oleh dinasti Qin, konsep pemikiran mempengaruhi para pemikir Cina. Para Mohis sesudahnya menulis banyak tentang teks logika, geometri, optik, dan mekanik. Baik, kita lanjut. Biografi Mozi ini berasal dari satu negara Cina Timur, seperti Confucius. Dia melakukan perjalanan ke negara bagian tetangga untuk mencari janji temu yang lebih baik. Tetapi tampaknya tidak berhasil, bahkan lebih dari Confucius. Dia berhasil sebagai pendidik dan mengubah para pengikutnya menjadi kelompok ideologis yang ketat yang aktif di seluruh dunia Cina selama hampir 2 abad. Mozi dan pengikutnya Mohis merupakan pengikut tampang Confucius dan Taoisme. Baik, kita lanjut kepada gagasan dan ciri ajaran Mozi. Yang pertama itu ada Dao. Dao adalah konsep tentang apa yang secara moral benar. Ketertiban masyarakat tercapai bila para pemimpin bertindak benar secara moral. Dao adalah jalan di mana mencapai kebaikan umum yang terwujud dalam keadilan sosial dan politik. Yang kedua, perhatian Mohis lebih pada tindakan moral daripada sifat moral. Ajaran Mozi lebih menekankan cara bertindak daripada nilai tindakan itu sendiri. Kebajikan atau kualitas manusia yang dikehendaki dapat direduksi kepada kebenaran yang tindakan moral. Di dalam hemat dalam pemakaman, misalnya pemakaman anak yang berbakti, dipahami bila tindakannya bermanfaat bagi dunia. Inilah yang menjadi kriteria kebenaran moral. Yang ketiga, kebenaran moral tidak sama dengan kebiasaan atau tradisi. Suatu kebiasaan atau tradisi yang paling sederhana maupun primitif sekalipun memiliki nilai kebenaran moralitas atau kebenaran moral. Baik, kita lanjut kesimpulan dari ajaran dari Mozi ini. Meskipun mengkritik kemewahan, keindahan, seni, dan musik, dia tidak menganggap semua itu buruk. Semuanya adalah suatu hal yang baik, hanya harus ditempatkan pertama-tama pada apa yang fundamental, yakni kebutuhan orang banyak, dan hal-hal itu pada tempat kedua. Mozi mengajak setiap orang tanpa kecuali untuk bekerja keras, mempraktekkan penghematan. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tahu peningkatan kehidupan itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi dia hanya mau mengatakan bahwa yang harus dicapai untuk setiap orang adalah kehidupan itu terlebih dahulu. Baik, hanya ini dari saya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.